saya kalau mau gendong bapak ibu semua, waduh, berat ini ya, banyak banget ya bapak ibu ya. Daripada saya gendong satu-satu, mending saya kenalan. Nama saya Erlangga. Saya sebetulnya jadi dokter di PKU Muhammadiyah Sekabo sejak saya dokter umum. Saya masuk di tahun 2016, jadi sudah 9 tahun saya di sana. Cuman kalau misalnya ketemu saya, pasti orang sini tuh tanya, dokter dari mana? Gitu. Seolah-olah kayak saya itu 9 tahun tuh masih belum diakui orang sini, kayak masih orang asing gitu. Ya saya akhirnya jelaskan kalau saya dulu di Surabaya, tapi sudah 9 tahun di sini. Tapi kemarin tuh sempat saya disuruh sekolah, jadi saya melanjutkan sekolah spesialisasi, jadi spesialis penyakit dalam. 4,5 tahun sekolahnya, akhirnya kembali setelah sudah jadi dokter spesialis gitu ya. Mugi-mugi ada yang nyusul dari mas-mas atau mbak-mbak santrinya di sini gitu. Nah, yang saya mau bawa hari ini itu kan temanya tentang kesehatan. Kesehatan tuh kalau misalnya nggak meriksa pasiennya itu gombal. Kalau cuma ngomong tok itu berarti gombal. Soalnya nggak cukup. Ya, masyarakat tuh butuhnya adalah diperiksa, butuhnya adalah konsultasi. Nah, masalahnya mungkin kita akan terbatas sama waktu. Karena terbatas sama waktu, jadi nanti mungkin saya terimanya yang di sini periksa mungkin ya 10-15 orang gitu, dengan monggo daftar ke takmir. Nanti kalau misalnya ternyata sudah lewat dari 15 orang, takutnya nanti kemalaman, mending saya layani di lain hari ya. Saya layaninya nanti di daerah Senayan. Ngoten mawon nggih. Nah, sekarang saya mau membawakan materi, tapi ini sebenarnya kok saya ngelihat tadi nggak cocok ya, mau saya bawakan materi itu yang bisa menyentuh semua kalangan. Soalnya ada santri-santri ini kesehatannya berarti kan kesehatan remaja. Nah kalau bapak-bapak ini kesehatannya kesehatan lansia, loh jauh banget ya. Satunya lansia, satunya remaja. Ya, kebalik ya. Remaja-remaja sih soal remaja-remaja. Nah, niki akhirnya saya kemarin tuh gini, saya tuh pengen bawakan sesuatu yang sifatnya berhubungan sama penyakit dalam. Nah, jenengan harus tahu dulu saya itu spesialisasinya bahas apa kan gitu. Spesialis penyakit dalam, berarti penyakitnya ada di dalam. Nah, sekarang saya tanya, berarti yang tidak masuk penyakit dalam itu penyakit luar. Lah yang di luar apa aja? Berarti mungkin ya kalau sakit kulit itu tidak bisa ke saya, soalnya kulit ada di luar. Mata di luar juga. Tapi begitu ngomongkan pencernaan, tulang, sakit sendi, sakit otot, koyoken, ya asam urat, gitu-gitu semua ya masuk ke penyakit dalam. Jantung, paru juga masuk ke penyakit dalam. Jadi relatif luas, bidangnya itu relatif luas. Tapi yang jelas adalah biasanya untuk orang-orang dewasa. Jadi kalau yang anak-anak kayak gini masih menik-menik gini lah, itu saya tidak berani. Sering orang itu bawa praktek-praktekan gitu, dok saya periksakan anak saya. Tidak berani, kalau saya periksa anak kecil, saya terakhir periksa anak kecil itu sudah 5 tahun lebih. Tidak kompeten. Jadi saya itu spesialisasinya lebih ke arah yang sepuh-sepuh ini. Sepuh, atau mentok di remaja. Paling muda itu di remaja. Oke. Yang mau saya bawakan sekarang itu keluhan yang paling sering ya dirasakan sama bapak-bapak, ibu-ibu juga sih sama sekarang ya. Biasanya sakit urusan jengkul sama sakit urusan boyo ya paling sering ya. Itu masih orang sehat pasti sakit jengkul, sakit boyo pasti. Tidak mungkin masih saya masih usia segini pun juga sama. Kadang-kadang saya merasakan sakit di dengkul sama sakit di boyo. Oke. Kalau misalnya kita itu kerja maksudnya dalam bentuk apapun ya. Misalnya kerjanya sebagai petani, sebagai tambak, ya pasti capek, pasti sakit, wajar. Okay? Kalau misalnya ternyata, ini ngapunten ya, kalau misalnya ternyata jenengan merasakan sakit, sebetulnya kan rasa sakitnya jenengan itu adalah untuk mengampuni dosa-dosanya jenengan semua. Okay? Langsung, saya tidak sepakat kalau ada seorang tokoh agama nggak tahu ya, jenengan melihat media sosial atau pembuatan, singkatannya gini, saat sebulan itu Allah gitu. Sebulan rokokan itu Allah, lah itu pahala katanya. Kalau saya tidak sepakat, saya itu sepakatnya semua pasien yang merasakan sakit, setiap kali sakit, ya Allah sakit, itu zikirnya. Sakitnya itu berzikir untuk mengampuni dosa-dosanya. Itu saya sepakat dan itu ada dalilnya. Monggo jenengan cari di sini mubaliknya Muhammadiyah banyak sekali ya, yang paham dalilnya lebih pintar daripada saya banyak. Cuman kalau rokok dalilnya saya belum ketemu, saya tidak berani nyampaikan di muka umum ya. Nah dari sini saya mau ngomong bahwa kalau misalnya ada
ada orang sakit lutut terus habis itu kapan itu adalah sesuatu yang normal dan kapan itu jadi sesuatu yang tidak normal. Misalnya sakit dengkulnya 1 hari dipakai tidur enak, sembuh kan? Besoknya sudah hilang. Besoknya dipakai kerja sampai ngoyo, sampai kantok, sakit lagi. Dipakai tidur, hilang lagi. Berarti normal. Normal. Kalau sama Gusti Allah tidak dikasih capek, tidak dikasih sakit, tidak dikasih pegel itu tidurnya tidak enak, Pak. Masya saya dokter cuma periksa, cuma duduk, ya Pak, keluarnya apa, periksa cuma berdiri sebentar ke sana ke sini gitu kan, kayaknya kerjanya tidak berat gitu, kerjanya itu tidak berat sama sekali, tapi duduk terus itu boyoknya apa tidak sakit? Sakit. Sekarang saya tanya, sopir truk, kalau misalnya jenengan merasa bahwa oh kerja duduk toh itu kan tidak capek, lah sopir truk itu duduk dari mana? Dari Lamongan sana sampai ke Tanjung Perak, duduk terus, capek tidak itu? Capek. Kira-kira nek sampai rumah boyo enggak? Boyoan artinya apa? Kita mau kerja, kita mau enggak kerja cuma duduk tok pun tetap boyoe sakit. Tapi alhamdulillahnya Gusti Allah ngasih kita kalau istirahat terus boyonya bisa sembuh gitu. Like, kalau saya jelaskan kayak gini, yang muda-muda gini anak kecil ini enggak relate, enggak paham. Soalnya anak kecil enggak tahu capek. Mau lari-lari gak pernah ngerasakan sakit boyoke. Nggih, jenengan mas-mas santri niki pernah ta ngerasakan sakit boyok? Pernah? Disuruh apa? Disuruh ngecor ta? Siapa tahu disuruh ngecor, mboten toh? Mboten ya alhamdulillah ya, santri-santri ini dilindungi ya dari aktivitas-aktivitas. Ini saya mau menjelaskan gini. Ayat yang pertama turun untuk umat Islam niku napa? Ayat yang pertama kali turun. Napa? Al-Alaq, surate lah. Masa sak surat keluar semua? Enggak. Ayo, ya nek napa niki? Ya napa niki Sira Nabawiyah niki, Pak? Ya napa? Santri-santri. Iqra, artinya apa? Apakah artinya murni membaca? Apakah Rasulullah cuma disuruh baca mawon? Boten. Saya tidak percaya kalau Rasulullah cuma disuruh baca. Iqra itu artinya yang paling besar adalah belajarlah. Belajarlah karena jenengan semua butuh ilmu. Nggih, paham nggih? Ilmunya ilmu santri, ilmu kedokteran, ilmunya mubalek. Ilmunya yang ngecor yang tadi mau bikin apa? Mau bikin pesantren 2 miliar itu ilmunya cor-coran, ilmunya tukang, ilmunya macam-macam. Nah, itu masing-masing punya ilmu. Nah, sekarang ilmunya sakit. Sekarang ya, ngomongkan masalah ilmunya sakit. Kalau misalnya kita bahas yang paling sering ya, sebetulnya antara boyok sama lutut itu yang paling medeni sakit di lutut kalau saya ya. Kenapa kok sakit di lutut lebih serem? Soalnya lutut kita itu banyak fungsinya. Salah satunya, saya tanya, aktivitas sehari-hari jenengan sing paling gak enak kalau dibantu orang. Paling gak enak kalau dibantu orang. Makan, disuapin enak napa mboten? Nah, makan kan butuh toh, disuapi enak. Apalagi tidur, ditidurkan, dikusuk-kusuk sampai tidur, enak masih. Apalagi mandi, dimandikan, merodok piye gitu ya, dimandikan rodok ndak enak. Artinya berarti sudah mulai kerasa nggak enak kalau di kamar mandi. Berarti aktivitas sehari-hari paling ndak enak kalau dibantu adalah, wis kepikiran mboten? Aktivitas sehari-hari paling nggak enak kalau dibantu di kamar mandi juga. Ngapain? Buang air besar. Lo serius, buang air besar itu kalau sampai dibantu ndak enak. Bayang no lagi gini kan enak sendirian, moro-moro ada yang bantu kan ndak enak. Oke. Padahal pada saat kita buang air besar, otot apa yang jenengan pakai? Apa gak dengkule? Iya kan? Dengkul ini kan sangat ngefek sekali pada saat gini. Ini kan dengkule sing jadi tumpuan. Lah kalau dengkule sakit ndak bisa ditekuk. Kalau saking sakitnya pasien-pasien saya itu ndak bisa ditekuk. Bayangkan yang kayak gitu ke kamar mandi kayak gimana kira-kira? Misalnya dibantu, apa enak? Dibantu ke kamar mandi ndak enak. Nggih, ternyata aktivitas sehari-hari kita itu ada yang enakan kalau ndak dibantu, enak melakukan sendiri. Saking hebatnya Gusti Allah. Nah, makanya saya fokus ke sendi lutut. Sendi lutut paling sering pengapuran, Pak. Wes saya ndak nyalahkan yang lain-lain. Kalau kenanya di lutut paling sering namanya pengapuran. Oke.
Nanti mungkin kalau jenengan merasakan hal yang sama, monggo nanti saya periksa di sini, sudah siap bednya nanti biar disiapkan di situ ya, biar kita bisa periksa di situ. Sekarang kalau misalnya ternyata sakitnya di daerah lutut, dok saya tuh sakitnya awalnya di lutut, kok terus menjalar ke sini, sering habis sakitnya di sini jalar ke sini, sakitnya di sini jalar ke betis, sakitnya di lutut jalar ke kepala gitu ya, jalar ke dompet gitu misalnya, dompetnya kok jadi tipis juga gitu, makin pusing makin sakit. Itu hal-hal yang biasa, lumrah, memang terjadinya seperti itu. Tapi jenengan harus tahu kenapa kok kadang-kadang terjadi pengapuran lutut. Nomor satu adalah karena usia, karena tambah sepuh, karena tambah usia. Berarti wajar no, iya toh. Kalau misalnya dok saya sakit lutut di sini, saya pengen lutut saya sembuh sempurna total. Yo mesin waktu pak, jenengan agak muda sedikit mungkin cocok. Jangan 50 bapak, 30 aja bapak umurnya. Bapak sih 50. Bisa ndak? Bisa ndak? Saya jadi dokter gitu. Oh gini pak, tak kasih resep biar umurnya berkurang dari 50 ke 30. Bisa mboten? Bisa mboten? Mboten saged. Mboten saged. Dokter pundi sing saged ngoten niku mboten saged. Nggih, berarti tua ndak bisa dilawan nggih? Tua ndak bisa dilawan nggih? Tua ndak bisa dilawan. Ya wis. Sekarang kita ngelawan faktor yang lain. Faktor penyebab berikutnya apa? Karena bebannya terlalu berat. Beban yang dipikul sama lututnya terlalu berat. Contoh misalnya orangnya sering bawa barang yang berat, ya, kuli misalnya, kuli angkut, petani sering bawa barang berat. Nah itu bisa relatif kena pengapuran. Nah sebetulnya yang aneh, kenapa kok ada petani yang kita ngelihat dia kerja kayak gitu keras ngangkat, tapi lututnya ndak sakit. Tapi lututnya ndak sakit. Kenapa? Karena ototnya bagus, otot pahanya bagus ya, jadi kuat, nggak harus besar. Kadang-kadang petani ku kuru-kuru tapi roso ya, orangnya roso. Dan biasanya kalau saya ngelihat petani-petani yang mampu kayak begitu, itu saya ngelihat ya, ini perawaannya tuh kurus, nggak ada yang berlebih. Kalau misalnya perawaannya berlebih, agak gemuk sedikit, itu membawa lutut ini bebannya jadi berat. Jadi jangankan bawa beban yang tambahannya, bawa dirinya saja itu sudah berat. Nah tapi ndak enak jadinya. Kalau ngomongkan masalah gemuk itu ngapunten nggih, kalau bagi yang merasa saya ngapunten sekali. Tapi kalau misalnya jenengan periksa ke dokter terus saya bilang, wah bapak ini kelebihan berat badan, kan tersinggung nggih. Iya toh, diabetes itu penyakit, darah tinggi itu penyakit, gemuk itu penyakit betul. Gemuk ini penyakit betul. Ayo yang berani ngomong penyakit siapa? Ayo yang berani ngomong penyakit siapa? Ayo siapa? Insya Allah saya berani ngomong bahwa gemuk itu penyakit. Kenapa? Karena saya sudah didukung sama pemerintah Indonesia tahun 2025 keluar penata laksanaan pasien gemuk obesitas. Nah itu ada tata laksananya, berarti sama pemerintah yang gemuk-gemuk dianggap sakit gitu. Saya tidak salah ya berarti ya. Dulu tahun 2024 saya mau bilang, Pak kayaknya gemuk Pak gitu lah. Salah. Kan soalnya kan biasanya kita waktu masih seusia santri-santri kan lo-lo aneh kan, lemu kan gitu kan. Jadinya gemuk itu bukan sebuah penyakit tapi sebuah ejekan, seolah-olah kayak gitu. Kita nggak nganggap bahwa gemuk itu sebagai sebuah penyakit. Takutnya dikira ngelokno. Nah padahal ternyata kalau misalnya orang itu bisa nurunkan berat badan dan menguatkan otot, maka dia bisa terhindar dari yang namanya penyakit pengapuran lutut. Cara gampangnya gimana? Yo gampang, olahraga. Nah angel, begitu ngomong olahraga angel dok olahraga, ya opo olahraga angel. Oke, saya kasih tahu kan olahraga yang gampang ya. Saya itu bukan orang yang suka ngajari olahraga yang susah, harus nge-gym, angkat beban, enggak. Saya enggak suka yang kayak gitu. Saya suka olahraga yang bisa dilakukan sama semua orang, semua usia, semua kalangan, dimanapun. Ini bahkan saya melakukan ini di mall Bapak Ibu, soalnya saya harus ngerjakan ini kira-kira 100 kali dan saya selalu melakukan setiap selesai sholat. Oke, saya tunjukkan gerakannya, gampang. Gerakannya namanya squat, cuman gini tok loh. 1, 2, 3. Oh kentengan dok nek kayak gitu. Oke, berarti sampai jongkok, namanya full squat.
1, 2, 3. Dok, sakit dok, susah kalau kayak gitu. Oke, versi yang gampang. Mana kursi? Kursi mana kursi? Tidak ada. Nih kursi di sini, nggih. Berarti pakai kursi terus duduk gini ya. Namanya duduk berdiri. Duduk berdiri. 1, duduk berdiri lagi. 2. Waduh, sing ngarep sampai dangak-dangak ndelok ya aku duduk berdiri piye seakan. Ya. Cuman gitu tok. Jenengan kuat 10 kali, monggo. Jenengan kuat 20 kali, monggo. Tapi dilakukan setiap selesai sholat. Dilakukan setiap selesai sholat. Saya tidak percaya terhadap orang yang olahraga cuman 2 kali seminggu, 3 kali seminggu, saya tidak percaya. Saya percaya bahwa olahraga itu adalah aktivitas kita sehari-hari. Tidak perlu, oh aku saiki pengen olahraga, gak usah. Pokoknya dilakukan aja, selesai. Ya, tidak ada waktu-waktu tertentu. Saya mau narik ini terakhir ya, untuk penutup ya. Soalnya kan saya menjanjikan ini lebih banyak pemeriksaannya daripada kajiannya. Jadi mau saya tutup. Yang terakhir saya mau nyampaikan gini. Ada umatnya Gusti Allah yang kalau ibadah itu cuma 1 minggu sekali. Ada umatnya Gusti Allah yang kalau ibadah sehari 5 kali. Satunya seminggu sekali, satunya 5 kali sehari. Saya tanya ke jenengan, kualitas ibadahnya bagusan siapa? Loh, jujur-jujuran mawon, kualitas ibadahnya bagusan siapa? Apakah kalau kita buat olahraga itu mingguan, ngikuti sama umat yang itu tadi ibadahnya, apakah hasilnya lebih bagus? Bukankah yang lebih bagus adalah kalau kita lakukan harian, olahraga yo, subuh waktunya olahraga, duhur olahraga lagi, asar olahraga lagi. Lah wong gampang loh. Bayangkan nih, habis sisa nih ya, habis sisa saya contohkan. Habis maghrib. Bilang bahwa dok saya olahraga itu tidak ada waktu, tidak ada biaya. Kalau jenengan pekerjaannya adalah di sawah, jenengan petani, ngangkat semua sembarang kalir dan berat sekali pekerjaan jenengan, tidak usah olahraga. Saya ngelihat banyak orang-orang yang kerja di tambak, kerja di sawah, berat, itu tidak perlu olahraga. Tapi kalau jenengan bilang olahraganya apa Pak, Bu? Saya biasanya ya di pasar tuh jalan. Pagi-pagi itu ke pasar jalan. Jenengan kalau jalan di pasar, banyakan berhenti sambil nawar apa banyakan jalannya? Jalan, ono gedang, pinten Bu? Ono apa pokis, pinten Pak? Itu berarti banyakan nawarnya, bukan banyakan olahraganya. Olahraga ya barusan itu, dan tidak lama, tidak sampai 1 menit sudah bisa dilakukan. Semua ini saya sampaikan biar jenengan semua paham bahwa pengapuran pada lutut bisa dilawan, tapi obatnya bukan obat minum. Obatnya adalah olahraga. Nggak semua obat itu pakai resep dokter. Kadang-kadang kita bisa ngelawan penyakit itu hanya dengan mengubah kebiasaan hidup kita. Mari kita tutup dengan istighfar sebanyak-banyaknya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mugi-mugi Bapak Ibu sehat selalu nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau periksa ke selatan, ada
dipannya. Nanti ada dibantu Pak Johan sama Mbak Ratna ya. Ada Pak Johan sama Mbak Ratna. Iya.